Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raffi Aulia, mahasiswa hubungan internasional, akan menjelaskan hasil penelitian saya tentang kepentingan nasional India terhadap Bangladesh melalui kebijakan Neighborhood First Policy. Bab 1, latar belakang. Asia Selatan merupakan kawasan Asia yang terdiri dari 7 negara, yaitu Bangladesh, Bhutan, India, Pakistan, Nepal, Sri Lanka, dan Afghanistan. India sendiri adalah salah satu negara di Asia Selatan yang memiliki kelebihan di berbagai bidang dari negara-negara kawasan Asia Selatan lainnya. Bangladesh adalah salah satu negara di Asia Selatan yang merdeka dari negara Pakistan pada tahun 1971. Lalu konflik India-Bangladesh sendiri sudah terjadi sebanyak 4 kali, yaitu terjadi pada tahun 1947 dan 1965, yang pada saat itu Bangladesh sendiri masih merupakan bagian dari Pakistan, yang biasa disebut sebagai Pakistan Timur. Lalu pada tahun 1971 dan 1999, yang konflik yang terjadi pada saat Bangladesh sudah merdeka dari Pakistan. Lalu ada juga upaya-upaya untuk menyelesaikan konflik. Yang pertama, dibentuknya SAARC atau ASEAN Association for Regional Cooperation pada tahun 1985. Yang kedua, kebijakan luar negeri yang dilakukan India, yaitu adalah Neighborhood First Policy. Dan yang ketiga adalah pertukaran dokumen terkait wilayah. Rumusan masalah. Dalam upaya memperbaiki hubungan dengan negara sekitar, India mengeluarkan kebijakan luar negeri, yaitu Neighborhood First Policy. Kebijakan ini uh, bertujuan untuk memperbaiki hubungan India dengan negara-negara Asia Selatan, khususnya dengan Bangladesh. Pertanyaan penelitian, apa kepentingan India terhadap Bangladesh sebagai negara tujuan kebijakan Neighborhood First Policy? Tujuan penelitian. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan apa kepentingan India terhadap Bangladesh melalui kebijakan Neighborhood First Policy. Lalu manfaat penelitian ada dua, manfaat akademis dan praktis. Manfaat akademis diharap bisa dijadikan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa ilmu hubungan internasional, khususnya upaya-upaya kerjasama India ke Bangladesh melalui kebijakan Neighborhood First Policy. Manfaat praktis adalah diharap dapat menambah pengetahuan pembaca, terutama mahasiswa hubungan internasional, dalam memahami dinamika antara India dan Bangladesh. Juga dapat menjadi acuan untuk instansi yang bergerak di bidang kebijakan luar negeri. Lalu penulis menggunakan konsep national interest yang ditulis oleh Donald N. Lamb, yang memiliki 4 kepentingan, yaitu kepentingan pertahanan, kepentingan ekonomi, kepentingan tatanan dunia, dan kepentingan ideologi. Dan ada 4 indikator di dalamnya, yaitu adalah isu kelangsungan hidup, isu vital, isu utama, dan isu peripheral. Bab 2. Dalam bab ini merisi penjelasan tentang dinamika hubungan India-Bangladesh. Dalam hal ini, penulis membagi 2 subbab, yaitu dinamika hubungan Bangladesh sebelum masa pemerintahan Narendra Modi dan pada saat Narendra Modi. Dinamika hubungan India-Bangladesh sebelum masa Narendra Modi. Hubungan India-Bangladesh sendiri awalnya sangat baik dikarenakan India mendukung serta membantu Bangladesh merdeka dari Pakistan pada Perang Kemerdekaan Bangladesh pada tahun 1971, di mana bahkan India membuka perbatasannya untuk para pengungsi dari Bangladesh serta membantu para tentara Israel Bangladesh uh, untuk bertahan. Dan juga India bahkan menghabiskan banyak uang untuk membantu Bangladesh, dan juga upaya diplomasi Indira Gandhi untuk mengajak negara-negara untuk mengakui kedaulatan Bangladesh. Tetapi sejak adanya Faraka Barat yang dibangun oleh India, hubungan kedua negara menjadi tidak harmonis karena sangat berdampak pada perekonomian serta faktor lainnya yang sangat merugikan Bangladesh.
Lalu sebab kedua adalah dinamika hubungan India-Bangladesh pada masa pemerintahan Narendra Modi. Pasca naiknya Perdana Menteri Narendra Modi membuat hubungan India-Bangladesh membaik karena fokus dari pemerintahan Modi sendiri adalah untuk memperbaiki hubungan dengan negara-negara tetangga serta adanya kebijakan Neighborhood First Policy. Selain itu, juga dampak dari pemerintahan Modi sendiri adalah ditandatanganinya beberapa perjanjian, yaitu perjanjian JCC (Joint Consultative Committee). Lalu ada tentang perselisihan sengketa, yaitu LBA (Land Boundary Agreement), dan yang terakhir adalah pembentukan resolusi batas perairan, yaitu adalah PCA atau Permanent Court of Arbitration. Bab 3. Kebijakan Neighborhood First Policy India terhadap Bangladesh. Pada bab ini, penulis membagi menjadi 3 subbab. Yang pertama adalah kebijakan Neighborhood First Policy India terhadap Bangladesh pada masa pemerintahan Narendra Modi. Neighborhood First Policy pada masa pemerintahan Narendra Modi berfokus untuk meyakinkan negara-negara tetangga, termasuk Bangladesh, bahwa India adalah teman, bukan lawan bagi negara di kawasan Asia Selatan, dan bertujuan untuk bisa menjalin kerjasama hubungan yang baik antar negara di Asia Selatan. Lalu sebab kedua adalah agenda Neighborhood First Policy Modi terhadap Bangladesh. Pada agenda ini, Modi sendiri melakukan kunjungan ke Bangladesh dan juga sebaliknya. Bahkan untuk menambah pengaruh India, bahkan Modi mengirim menteri luar negerinya untuk melakukan perjalanan ke Bangladesh. Dan puncaknya adalah dalam kunjungan ke Bangladesh menghasilkan 22 perjanjian, yaitu 22 Memorandum of Understanding atau MOU. Lalu sebab ketiga adalah pelaksanaan Neighborhood First Policy India terhadap Bangladesh yang dibagi 6. Yang pertama adalah hubungan diplomatik, yang dimana hubungan diplomatik sendiri adalah peran Narendra Modi sendiri kepada Bangladesh, seperti bahkan Modi mengirimkan menteri luar negerinya untuk ke Bangladesh dan menunjukkan bahwa India benar-benar tulus dalam meningkatkan kerjasama terhadap Bangladesh. Yang kedua adalah upaya perdamaian batas tanah. Perkembangan terpenting pada masa jabatan Modi adalah adanya ratifikasi RTA oleh Parlemen India. Ratifikasi ini membuktikan bahwa India mampu memenuhi janji dalam meningkatkan citranya dan juga bentuk dari upaya kebijakan Neighborhood First Policy. Dan yang ketiga adalah membangun konektivitas. Kebijakan NFP Modi di Bangladesh pada dasarnya didorong oleh dua kepentingan, yaitu kepentingan Timur Laut India dan Act East Policy. Modi menyadari untuk mencapai tujuan tersebut, Bangladesh perlu menjadi mitra utama India untuk menjadi jembatan meningkatkan konektivitas bagi India dan negara bagian Timur Laut dan Asia Timur. Oleh sebab itu, terjadilah 22 perjanjian yang ditandatangani selama Modi berkunjung ke Dhaka. Lalu, ada juga meningkatkan keamanan. Dikarenakan ledakan bom yang terjadi di Burdwan di Bengala Barat pada 2014 mengungkapkan adanya aktivitas jaringan teroris militan yang beroperasi di India, yaitu Jamatul Mujahidin. Lalu ada kerjasama ekonomi. Pemerintahan Modi keprihatinan ekonomi Bangladesh dan menyatakan minatnya untuk menangani permasalahan tersebut. Lalu ialah adalah permasalahan defisit perdagangan, adanya hambatan non-tarif untuk mengatasi permasalahan defisit perdagangan. Dan juga Modi mengajak untuk perusahaan-perusahaan swasta untuk dapat berinvestasi di Bangladesh. Dan yang terakhir ada pembagian air, yang merupakan salah satu fokus dari NFP dan keprihatinan Modi terhadap Bangladesh.
kesepakatan ini tidak bisa ditandatangani selama kunjungan, namun Modi berjanji akan segera menyelesaikan permasalahan perairan kedua negara tersebut. Bab 4. Analisis kepentingan nasional India terhadap Bangladesh melalui kebijakan Neighborhood First Policy. Pada bab ini, penulis menganalisis kepentingan nasional India terhadap Bangladesh melalui Neighborhood First Policy. Bab ini dianalisis menggunakan 4 indikator konsep kepentingan menurut Donald E. Netherland. Indikator tersebut merupakan kepentingan pertahanan, kepentingan ekonomi, kepentingan tata dunia, dan kepentingan ideologi. Dan indikator tersebut digunakan dalam menjawab kepentingan nasional India terhadap Bangladesh melalui Neighborhood First Policy. Kepentingan pertahanan. Berdasarkan kepentingan pertahanan, naiknya Narendra Modi sebagai Perdana Menteri pada tahun 2014 telah memprioritaskan kepentingan terhadap konektivitas luar negeri dalam rangka mendorong kepentingan pertahanan di kawasan Asia Selatan. Lalu, India sendiri memiliki kekhawatiran terhadap pengaruh Tiongkok di kawasan Asia Selatan saat ini. Dikarenakan hubungan antara Tiongkok dengan Bangladesh telah berkembang kuat dalam berbagai bidang, yaitu bidang keamanan, geoekonomi, diplomasi, dan geostrategi. Pemerintahan Tiongkok juga mengambil peluang untuk mendekati dan mengeksploitasi negara tetangga-tetangga India yang lain. Hal ini dianggap dapat membuat India lebih rentan terhadap ancaman keamanan dan juga ekonomi. Dan yang kedua adalah ancaman datang dari Pakistan yang mulai menebarkan pengaruhnya terhadap Bangladesh untuk mendukung Bangladesh. Dan jalan keluar untuk membendung dari pengaruh Tiongkok dan Bangladesh sendiri, India memulai kerjasama dengan Amerika Serikat untuk membendung pengaruh kedua negara tersebut. Dan faktor terakhir adalah di mana dari terorisme antara India dan terorisme yang berada di wilayah perbatasan India dan Bangladesh sendiri. Lalu yang kedua adalah kepentingan ekonomi. Pada pemerintahan Modi berusaha fokus pada ikatan antara India dan tetangganya. Upaya besar yang dilakukan Narendra Modi sendiri dalam mempromosikan hubungan ekonomi India-Bangladesh adalah dengan adanya pembaruan terhadap kesepakatan perdagangan kedua negara dan meningkatnya perdagangan investasi India-Bangladesh yang dapat membuat peluang potensi besar terhadap kedua negara. Selain itu, banyak tumbuhnya minat investasi India di Bangladesh sebagai investasi terhadap Bangladesh, di mana dalam kerjasama ini India sangat diuntungkan karena Bangladesh sendiri merupakan pintu gerbang ke internasional Timur Laut India yang memudahkan akses ke pelabuhan, sehingga hal tersebut dapat membantu India mengimbangi pengaruh Cina yang meningkat, pengaruh Tiongkok yang meningkat di Teluk Bengala. Yang ketiga adalah kepentingan tatanan dunia. Dan tujuan Modi sendiri saat menjabat sebagai Perdana Menteri adalah menjalin hubungan baik dengan negara-negara tetangganya, di mana pemerintah Modi, kebijakan Modi sendiri mengubah kebijakannya dari Look East Policy menjadi Act East Policy, di mana kebijakan Asia Selatan India di bawah Modi Doktrin untuk fokus dalam mengetatkan ikatan antara India dan tetangganya. Dan juga ditambah lagi banyaknya kunjungan-kunjungan kerja yang dilakukan Modi kepada negara-negara sekitarnya untuk membina hubungan yang kooperatif dan positif dengan negara-negara di negara-negara tetangga. Lalu yang keempat adalah kepentingan ideologi. Adalah
Bangladesh memperbaiki sejarah ideologi dan politik yang terjadi antara kedua negara. Hubungan baik kedua negara sendiri puncaknya pada pemerintahan Indira Gandhi dan Sheikh Mujibur, di mana Partai Liga Awami dari Bangladesh dan rezim Kongres Nasional India berkuasa. Karena adanya persahabatan lama partai tersebut, sebaliknya ketika Partai Liga Awami dan BJP Bharatiya Janata yang berkuasa, hubungan kedua negara menjadi renggang, dan hal itu terjadi lagi saat Modi berkuasa, karena Modi sendiri merupakan bagian dari partai BJP, yang dimana mayoritas masyarakat Bangladesh sendiri, para akademisi, para pembuat kebijakan khawatir terkait hubungan India-Bangladesh tidak memiliki hubungan yang kuat dan tidak bersahabat, dikarenakan BJP sendiri adalah nasionalis Hindu. Tapi semua itu tidak berlaku saat Modi terpilih, dikarenakan fokus Modi sendiri adalah untuk memperbaiki hubungan India dengan negara-negara di sekitarnya. Bab 5. Kesimpulan. Dalam upaya memperbaiki hubungan dengan negara-negara sekitar, India mengeluarkan kebijakan luar negeri, yaitu Neighborhood First Policy, di mana kebijakan ini bertujuan memperbaiki hubungan India dengan negara sekitar, khususnya Bangladesh, yang akan penulis beri kesimpulan menggunakan 4 konsep dari Donald E. Northman, yaitu dari segi kepentingan pertahanan adalah adanya ketidak keraguan India atas dominasi Tiongkok di wilayah Asia Selatan, dan juga ditambah Pakistan yang juga berusaha menaruh upayanya kepada Bangladesh. Lalu di kepentingan ekonomi, di mana India butuh Bangladesh untuk membuka jalur perdagangan baru di pelabuhan, yang dimana kerjasama India Bangladesh sendiri sangat penting bagi kedua negara. Lalu ada tentang kepentingan tatanan dunia. Bagi India, Bangladesh merupakan faktor yang penting untuk memungkinkan India untuk membangun hubungan dengan wilayah timur laut ke daratan India. Modi juga berupaya mengembangkan hubungan pendekatan yang kuat melalui kunjungan kerjasama konferensi tingkat tinggi sepanjang tahun 2015. Dan yang keempat adalah kepentingan ideologi, di mana India Bangladesh memperbaiki sejarah ideologi dan politik yang terjadi antara kedua negara pada tahun 2014. Ketika Narendra Modi berkuasa, hubungan India Bangladesh telah mendapatkan langkah baru mencapai kepentingan selama jabatan Modi. Terlepas dari berbagai macam permasalahan ideologi dan politik, serta adanya pemikiran negatif dari Bangladesh bahwa partai BJP akan melakukan hal yang sama dari tahun ke tahun, tapi tidak pada pemerintahan Modi sendiri. Lalu saran. Konsep pertama, peneliti menggunakan konsep kepentingan nasional menurut Donald E. Northman, yang mana memiliki 4 indikator dalam menerangkan kepentingan nasional suatu negara, yaitu kepentingan pertahanan, kepentingan ekonomi, kepentingan tatanan dunia, dan kepentingan ideologi. Peneliti sendiri memiliki kendala dalam proses pengolahan analisis data, dikarenakan terlalu luas cakupannya untuk menganalisis kepentingan nasional dalam suatu aktor internasional, baik dari tingkat individu, kelompok, organisasi internasional, dan juga level negara. Dan diharapkan kepada peneliti berikutnya untuk mengembangkan penelitian ini dalam perspektif yang berbeda dan desain pendekatan yang berbeda dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Sekian, terima kasih.